Di ruang publik, media sosial yang begitu banyak dihadiri oleh penghuninya, atau sebut saja kita semua, khususnya ketika kita membangun opini atau membagikan opini di ruang itu, menjadi pertanyaan yang serius bagi kita. Siapa yang dapat kita percaya ketika ada perbedaan pendapat yang disampaikan tentang sesuatu hal yang sangat krusial atau sesuatu yang sangat menentukan masa depan hidup orang banyak. Kita akan membincang terkait dengan persoalan apa yang kita sebut sebagai ruang publik, media sosial, dan integritas ilmiah. Nah, teman-teman, mengapa isu ini menjadi satu penting bagi kita? Kita paham bahwa ruang publik kita itu diisi oleh siapa saja dan apa saja. Ya, segala sesuatu yang kita pandang menarik menurut ukuran pribadi kita, kita ingin orang lain di luar sana juga terlibat dalam keasikan kita untuk berpikir tentang sesuatu. Di ruang media sosial, fenomena politik juga dihadirkan. Fenomena yang kita sebut sebagai fenomena ekonomi juga ikut turut bersanding di sana. Nah, perbandingan terkait dengan laju kecepatan aliran informasi yang masuk di ruang media sosial itu begitu banyak dan melimpah sehingga kita menyebutnya sebagai infodemik, jadi wabah informasi. Nah, di tengah-tengah wabah informasi itu, infodemik itu, ada juga hal-hal lain yang kemudian bersanding yang kita sebut sebagai infopreneur, di mana informasi itu dijadikan semacam suatu instrumen, alat untuk mendulang atau menghasilkan yang namanya kepentingan ekonomi, atau biasa dalam orang-orang di media sosial disebut sebagai dolar hijau. Nah, ketika arus infodemik dan infopreneur ini bertemu, bersanding, dan berjalan bersama, bahkan ketika kita berbicara pada konteks yang namanya kepentingan politik, kontestasi kekuasaan, maka muncullah keriuhan, muncullah kekeosan, kekacauan di dalam ruang media itu. Dibutuhkan satu kesadaran bersama untuk bagaimana berpikir strategis, bagaimana berpikir kritis, dan juga bagaimana berpikir yang sifatnya komprehensif dan taktis di dalam mencoba untuk menguliti atau membedah informasi itu, meyakini bahwa informasi itu layak untuk dikonsumsikan dan bukan hanya persoalan layak disajikan. Sebab ketika kita berbicara tentang hak orang untuk menyampaikan satu opini, tidak ada satu orang pun yang dapat membendung mereka. Jadi harus ada satu mekanisme filter yang kita bangun sebagai sebuah kesadaran bersama untuk mengedukasi masyarakat yang ada di dalam ruang media sosial, bagaimana kemudian kita berselancar di dalam ruang media sosial, tetapi tidak kehilangan apa yang sebenarnya menjadi tujuan kita bersama, yaitu bagaimana menjadikan ruang media sebagai sebuah wahana, sarana untuk bersosialisasi, untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan, dan bukan melemahkan. Nah, karena itu, untuk mencapai hal itu, penting kita mengedepankan apa yang disebut dengan integritas ilmiah. Sekalipun kita tidak pernah berproses dalam sebuah pendidikan yang sifatnya akademik, tetapi kesadaran untuk berpikir tentang integritas ilmiah ini menjadi sesuatu yang sebenarnya dapat dipelajari oleh siapa saja yang mau belajar, yang mau memberikan waktu dan perhatian untuk menguliti, memahami sebenarnya esensi dari integritas ilmiah itu seperti apa. Kita tahu bahwa ruang media sosial bukan satu-satunya tempat di mana terjadi hal-hal yang kemudian katakanlah bicara tentang kalau di era post-truth ini orang kemudian menyamakan kuantitas itu sebagai sebuah penanda yang pasti bahwa informasi itu berkualitas. Bahkan lebih condong kepada untuk mengatakan opini yang banyak yang seragam akan dijadikan suatu referensi tentang kebenaran. Itu yang disebut dengan era post-truth Era setelah kebenaran, kebenaran itu tidak didefinisikan menurut caranya tetapi menurut kuantifikasi atau pembilangan tentang supportnya, siapa yang mendukung, lebih banyak mana yang mendukung dan sebagainya, orang kemudian mencoba untuk hadir di dalam posisi itu. Bahkan
problem yang lebih serius lagi adalah siapa yang lebih emosional, siapa yang lebih menyuarakan suara-suara yang lebih keras, lebih tajam, apalagi dengan posisi otoritas yang tidak biasa, bahkan orang akan menjadikan itu sebagai sebuah referensi kebenaran. Ini berbahaya, ya. Tentu kita tahu bahwa di dunia ini bahwa lembaga-lembaga yang sifatnya lembaga-lembaga yang berkecimpung di urusan-urusan persoalan penelitian juga sebenarnya tidak kebal dengan isu integritas ilmiah. Misalkan kalau teman-teman belajar atau membaca tentang kasus Lancet Gate yang terkait dengan publikasi jurnal Medics di Harvard Medical School di Amerika, itu mereka kecolongan sekalipun dia adalah semacam lembaga yang sangat prestisius, bergengsi di dunia untuk dirujuk sebagai salah satu kiblat kebenaran tentang akademik, hal-hal yang sifatnya temuan, tetapi pada akhirnya temuan mereka itu ya terpaksa ditarik dari penerbitannya dan mereka meminta maaf, sehingga katakanlah jurnal ini mengalami apa yang disebut dengan kehilangan muka, ya. Kerapuhan integritas ilmiah itu kemudian memukul jurnal ini. Nah, tetapi tentu persoalan ini hampir boleh dikatakan ada di mana-mana. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan di dalam video ini adalah bagaimana teman-teman ketika kita hadir dalam ruang media sosial, kita mencoba untuk mengedepankan etika berkomunikasi. Kalau kita meminjam perspektif Jürgen Habermas terkait dengan komunikasi deliberatif, bahwa semua orang yang menyuarakan pikirannya, pandangannya dalam format apapun, harus mengedepankan aspek yang namanya aspek kejujuran, aspek rasionalitas, aspek yang katakanlah sesuatu yang kita sampaikan itu masuk akal. Masuk akal artinya sesuatu itu tidak aneh-aneh, ada satu, kalau dalam istilah ilmiahnya, berbasis pada data dan fakta. Jadi kita bisa mengecek soal data dan fakta. Nah, ini yang kemudian diskursus-diskursus atau percakapan-percakapan seperti itulah yang harusnya meramaikan media sosial. Tapi tentu kita tidak bisa melakukan sebuah pengkondisian bahwa harus terlebih dahulu orang belajar tentang apa namanya etika komunikasi deliberatif. Tetapi okelah, kita belajar pelan-pelan untuk masuk seperti itu. Siapa yang sudah bisa hadir dalam konteks kesadaran berkomunikasi berbasis pada data dan fakta, ya dialah yang kemudian menjadi soko guru, menjadi orang yang terdepan yang sebenarnya akan menjadi influencer, jadi orang yang memang mengambil posisi yang harus secara kokoh mengedepankan integritas di dalam men-sharing sesuatu. Nah, di ruang media sosial di mana orang yang saya katakan tadi berlomba-lomba untuk melakukan influencer atau bahkan menarik satu jumlah massa yang sangat banyak untuk bahkan apakah itu soal kapitalisasi politik atau kapitalisasi ekonomi dalam berbagai macam formatnya, oke, itu sesuatu realitas yang tidak bisa kita hilangkan begitu saja, tetapi menjadi bagian yang mengelilingi atau mengitari kita. Hanya saja bahwa dibutuhkan juga para influencer-influencer yang memiliki integritas ilmiah, yang benar-benar menempatkan persoalan kepentingan politik, persoalan kepentingan ekonomi, menjadi sesuatu yang memang boleh dikatakanlah suatu kepentingan yang akan memperkuat sendi-sendi kehidupan bersama baik sebagai bangsa maupun sebagai negara. Nah, karena itu dibutuhkan satu sikap integritas ilmiah. Apa yang kita maksud dengan integritas ilmiah ini adalah bukan saja ketika kita menyajikan sebuah informasi, bukan saja kita dituntut untuk menghadirkan dimensi data dan fakta, ya, atau kita mengundang orang mau menekankan bahwa bukan hanya persoalan apa yang kita percaya, tetapi sesuatu yang kita percaya itu harus dicek kembali ya kebenarannya. Apa yang disampaikan oleh siapapun para influencer ya di dalam ruang media sosial itu kita dipanggil untuk bertanggung jawab untuk melakukan validasi. Jadi dalam konteks ilmiah kita mengenal dua istilah yang sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah soal reliabilitas atau soal validitas ya. Jadi reliabilitas dan validitas. Nah, ini dua hal yang sebenarnya kelihatannya miripnya sama tetapi esensinya berbeda, maknanya berbeda. Kalau kita berbicara tentang reliabilitas, ini bicara tentang kepercayaan. Ketika orang mempublish sesuatu di ruang media sosial, bisa saja orang mudah percaya ya. Contoh sederhana misalkan bahwa jamu itu adalah sarana untuk meningkatkan kesehatan. Semua orang
ya percaya bahwa jamu itu memang dibuat untuk sesuatu kesehatan, ya dengan tujuan untuk menyehatkan orang yang meminum. Tetapi kalau itu sampai sebatas itu saja kita percayai, maka kita akan merusak diri kita dan merusak orang lain. Nah, kita membutuhkan apa yang disebut dengan validasi. Nah, apa benar bahwa jamu itu sehat, ya, sehingga harus diperiksa oleh BP POM, oleh badan-badan yang kemudian dapat memberikan rekomendasi baik atau tidak. Termasuk misalkan secara umum kita dengan mudah mengatakan, ini jamu apa sudah kadaluarsa atau tidak. Nah, kalau kita lihat sekalipun dia jamu, kalau kemudian ada kadaluarsa, maka ini tidak layak akan memberikan tujuan kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Nah, ini yang disebut dengan reliabilitas dan validasi. Nah, teman-teman, sekali lagi ketika Anda adalah pelaku, ya, dalam hal ini adalah pemberi opini, maka etika tentang integritas ilmiah ini penting untuk dikedepankan, ya. Apapun yang teman-teman mau tuju capai dalam konteks tujuan untuk mendistribusikan, ya, perhatikan baik-baik bahwa kita punya tanggung jawab moral bersama untuk membagikan hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat kehidupan orang lain jauh lebih baik lagi, jauh lebih kuat lagi, jauh lebih berhasil, ya, dalam mengkonsumsi apa yang kita sajikan. Nah, kita tahu semua bahwa salah satu kelemahan publik kita adalah mereka sangat emosional, sangat reaktif di dalam merespon info-info atau data-data informasi yang kita berikan. Kita punya masyarakat sekarang adalah masyarakat yang belum kokoh untuk merespon segala sesuatunya, melakukan validasi atau cek dan recheck terkait semua data-data yang hadir. Nah, kita dipanggil semua, buat siapapun yang pernah mengenyam dunia pendidikan, sekolah, atau bahkan juga sekolah dalam sekolah kehidupan ini, sekalipun mereka tidak pernah mengenyam pendidikan di level pendidikan formal, tetapi ketika mereka juga menjadi masyarakat yang belajar dan terus belajar, saya yakin sama-sama kita diundang untuk hadir, ya, mengawal proses demokrasi dalam ruang yang terbuka, ruang yang sangat cair, lentur, ruang di mana setiap orang bisa hadir, ya, tanpa embel-embel, tanpa syarat dan sebagainya, ya. Satu-satunya syarat yang sebenarnya dituntut oleh kita adalah pastikan bahwa Anda adalah pribadi yang terus belajar, pribadi yang benar-benar bermaksud hadir di ruang publik untuk memberikan pencerahan, pengayaan demi pengayaan, bahkan punya tekad yang baik untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu kehidupan yang baik dalam kehidupan kita bersama. Sekarang kita punya tantangan, banyak sekali tantangan dalam kehidupan kita bernegara ini. Tetapi kalau kita semua sebagai influencer, seorang influencer, orang yang memiliki massa, ya, orang yang memiliki pengikut, orang yang memiliki pengaruh, level pengaruh yang pada katakanlah level tinggi, ya, kalau dia salah memberikan pengaruh pada orang lain, maka Indonesia, kehidupan kita berada pada sebuah ancaman yang serius. Karena itu, melalui tayangan ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan selalu cek dan recheck, selalu, ya, menjadi orang yang tidak percaya hanya dalam sebuah tayangan yang sangat singkat sekali, dan Anda diundang untuk menjadi manusia pembelajar yang terus-menerus sepanjang hidup Anda, ya, berbudaya di dalam berpikir, berbudaya dalam berkata-kata, berbudaya dalam berkomunikasi. Dan itu merupakan sebuah demokrasi yang menyenangkan menurut saya. Sekira demikian, kita akan bahas hal-hal yang menyangkut tentang isu-isu publik dalam kacamata, dalam pandangan yang terukur. Saya Bel Padatu, salam hebat dan salam Trio.